Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'du. Pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan membahas tentang 4 hal yang harus kita jalankan agar jauhkan daripada siksa kubur, dan 4 hal yang harus kita jauhi agar kita dihindari daripada siksa kubur. Naudzubillah summa naudzubillah. Sebab manusia semuanya, setiap yang bernyawa pastinya akan merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Kita tinggal menunggu giliran. Kita sering menyaksikan yang meninggal dunia. Kita sering menyaksikan yang namanya kita mengantarkan jenazah dimasukkan ke alam kubur. Kita sering menyaksikan, tapi jadikanlah itu semua sebuah nasihat dalam kehidupan yang sangat besar ini. Sebuah nasihat yang mana nasihat tersebut tidak dapat berbicara, yaitu adalah kematian. Ketika seseorang manusia masuk ke alam kubur, pastinya kalau amalnya baik, maka insya Allah ketika hidup di dunia baik, maka insya Allah di alam kuburnya pun akan diberikan kemudahan, keindahan, dan juga akan diberikan yang namanya kenikmatan alam kubur. Sebab ada yang disebut dengan adab kubur, ada disebut dengan kesenangan kubur. Nah, sebab kalau alam kubur ini, itu kalau orang yang durhaka, pastinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala disiksa sampai kapan? Sampai terjadinya hari kiamat baru stop. Kiamat datang di stop, disitulah yang namanya siksa kubur. Maka yang paling, kalau kita melewati alam kubur selamat, maka kesannya pun insya Allah akan ringan. Sebab sahabat baginda Rasulullah SAW, Utsman bin Affan, kalau melewati kuburan ia selalu menangis. Sebab kenapa? Sebab kata Sayyidina Utsman bin Affan, kalaulah kita selamat dari alam pertama, alam akhirat pertama yang kita alami adalah alam kubur, maka kesananya akan lebih ringan. Agar kita terhindar daripada adab kubur, siksa kubur, di sini saya mengutip dari Al-Faqih Abu Lais mengatakan, beliau berkata, agar kita pengen selamat di alam kubur, maka jalankanlah 4 hal. Yang pertama yaitu menjaga sholat kita. Sholat 5 waktu kita, terutama kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah memanggil kita ketika sholat, itu adalah panggilan rindu, panggilan rahmat, panggilan kasih sayang. Semuanya urusan dunia kita stop. Sebab yang akan dipertanyakan nanti di akhirat yang pertama kali adalah apa? Yaitu sholat kita, bukan zakat kita, bukan sedekah kita. Awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah as-shalah. Wa in salahat salahat sa'iru amalihi wa in fasadat fasadat sa'iru amalihi. Apabila sholat kita baik, maka amal yang lainnya pun ikut baik. Amal yang pertama akan ditanya oleh Allah adalah sholat. Ingat sholat dan sholat. Yang kedua yang harus kita jalankan agar terhindar daripada siksa kubur, dawamkanlah untuk sedekah, bersedekah. Walaupun sedikit, kita bersedekah. Kalau kita mempunyai rezeki, kita bersedekah. Baik ke dalam lapang ataupun sempit, kita tetap harus dawamkan sedekah. Sebab keistiqomahan itu luar biasa. Biasakan kita bersedekah. Sebab Rasulullah SAW mengajarkan as-shadaqatu tadfa'ul bala, bahwa sedekah adalah tolak bala buat kita. Termasuk di alam kubur kita akan diselamatkan. Yang ketiga yaitu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Quran ini adalah hudal linnas, sebagai petunjuk manusia. Sebab kenapa? Al-Quran akan memberikan syafaat nanti di akhirat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li asbai. Bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran nanti akan memberikan syafaat kepada si ahlinya. Dan yang terakhir, keempat, yaitu membanyak kalimat tasbih, memperbanyak zikir kalimat tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Karena kalimat tersebut insya Allah akan menerangkan, melapangkan alam kubur kita. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jalankan keempat ini, insya Allah kita akan dijauhkan daripada siksa kubur. Dan jauhi daripada 4 hal. Apa yang harus kita jauhi?
Yang pertama, bohong. Yang kedua, hianat. Sebab hianat ini adalah salah satu pekerjaan orang-orang munafik. Yang ketiga, adu domba yang harus kita hindari agar selamat daripada siksa kubur. Yang keempat terakhir adalah kencing berdiri. Ini untuk laki-laki kebanyakan. Sebab kenapa? Kencing berdiri ini, disitulah nanti ada percikan air yang terkena kain atau terkena celana. Yang diajarkan oleh Nabi adalah kita jongkok. Nanti ada tata cara untuk bagaimana membuang hajat yang baik, ya. Itu ada tata caranya. Jadi kebanyakan, kata Nabi, kebanyakan nanti di siksa kubur itu adalah, yang disiksa adalah orang yang menyepelekan membuang hajat air kecil, yaitu kencing tadi. Ini kita harus perhatikan. Sebab kalau kain kita terkena percikan air, otomatis pasti najis. Nah, mudah-mudahan ya kita bisa menjalankan dalam kehidupan sehari-hari agar terhindar daripada siksa alam kubur. Naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.